Ini dia alasan kalau kamu harus nolak tawaran yang gak jelas. Nah, dipikir-pikir, kalian kan tahu kan ada tawaran-tawaran yang gak jelas di media sosial, bahkan di iklan-iklan yang gak jelas. Nah, sebagai cerita, sebagai pengantar, itu gua pernah mengalami Ada job deskripsi, ada sertifikat, buatin sertifikat fiktif, dan bahkan ada tempat publish jurnal, tapi ternyata predator. Dan itu publish jurnalnya juga hanya untuk kaum-kaum tertentu. Nah, di sini gua akan menjelaskan bagaimana kita bisa menolak tawaran itu secara kritis dan secara edukatif. Bakal gua jelasin. Yang pertama, ketika lo ingin mengklik sesuatu atau menggiur, kalau kamu tergiur nih dengan tawaran itu, cobalah untuk memiliki perbandingan dengan tawaran yang lain. Misalnya tawaran dengan lembaga-lembaga yang ini dan tawaran-tawaran yang ada di lembaga ini. Nah, itu lo bandingkan mana yang paling worth it dan mana yang paling kredibel. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika lo ingin mengklik sesuatu, cobalah untuk mengerti sanksi dari kamu atau lo semua yang klik tawaran itu. Dan ketika lo klik dengan sengaja dan lo coba untuk menjelaskan bahwa ini baik padahal enggak, cobalah untuk berpikir bahwa ketika lo ngeklik sesuatu itu harus tahu sanksinya apa. Sanksinya itu bisa ada banyak hal dan lo harus bisa tahu apa aja sanksi di digital. Nah, kalau misalnya di luar gimana? Di offline misalnya, di luar, di jangkauan luar atau di lapangan misalnya. Nah, ketika lo, ini cuma 2 tips dan gua yakin kalau pakai tips ini lo pada paham. Dan satu, ketika lo ingin menjadi suatu yang bijak dalam memilih tawaran, lo coba harus bisa lebih kritis dengan hal-hal yang tidak bisa dicerna. Karena apa? Karena sejatinya iklan-iklan atau tawaran yang tidak jelas, tidak dapat dicerna dalam akal kita, itu bisa saja penipuan atau orang lain berbohong. Dan yang kedua, cobalah untuk memiliki perbandingan dengan lembaga yang lain. Dan misalnya lo dipaksa untuk memilih tawaran itu, cobalah untuk pertama, lo coba terima aja brosurnya atau coba memiliki pandangan lain. Misalnya kita asertif dengan hal-hal yang seperti itu. Maka dengan demikian lo bisa menjadi orang yang bisa kritis dalam suatu masalah seperti tawaran tersebut. Namun ketika lo diberikan tawaran yang jelas dan kredibel, itu baru diterima dan lo harusnya bisa mengkritisi kembali apa yang menjadi tujuan lo. Dan itulah yang bisa gua sampaikan. Semoga bermanfaat dan siap untuk menjadi orang yang lebih bermanfaat lainnya. Semoga membantu. Terima kasih.